Semangat pagi teman-teman. Kini saya mau membagikan bagaimana caranya presentasi prudensial itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Khatib. Saya agen prudensial Indonesia, teman-teman. Nah, sekarang saya mau membagikan bagaimana caranya presentasi prudensial memakai konsep keluarga, teman-teman. Yuk kita mulai bagaimana saya cara presentasi sama nasabah saya. Program cerdas mengatur keuangan masa depan. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa yang pertama yang harus kita syukuri nikmat di dunia ini adalah nikmat sehat. Kenapa nikmat sehat itu harus disyukuri? Karena kalau kita sehat, kita bisa bekerja atau usaha. Karena dalam hidup ini kita banyak kebutuhan Bapak Ibu. Makanya kita tuh diwajibkan, kalau kita sehat diwajibkan bekerja atau usaha untuk menghasilkan uang. Nah, ketika uang itu kita peroleh dengan hasil kita bekerja atau berusaha, maka uang itu kita bisa digunakan kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan keluarga, anak, istri, dan kebutuhan kita sendiri, seperti itu. Nah, apa saja kebutuhan kita sehari-hari? Yuk kita simak. Di situ ada biaya sekolah anak. Nah, kebutuhan kita sehari-hari yaitu biaya sekolah anak. Terus yang kedua ada biaya kesehatan. Terus yang ketiga, kalau punya cicilan, nah uang kita digunakan untuk cicilan. Dan tak lupa pula ada juga kebutuhan di rumah kita yaitu bayaran listrik. Juga ada arisan. Terus yang terakhir ada bantu saudara. Jadi kalau kita sudah punya uang dari hasil kerja kita, maka kebutuhan ini akan terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan ini, maka kebutuhan keluarga bahagia, Bapak Ibu. Semua berkat kepala keluarga yang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita syukuri yaitu adalah nikmat sehat. Kalau sehat, maka keluarga ini akan tercukupi dan bahagia. Tapi kita harus merenungkan sesuatu yang bisa mungkin terjadi dalam hidup kita, yaitu bagaimana kalau seorang pencari nafkah atau kepala keluarga itu sakit, bahkan sakit kritis, maka secara otomatis kalau orang sakit itu tidak bisa bekerja atau berusaha. Tidak bisa bekerja atau berusaha. Nah, ketika kita tidak bisa bekerja, apakah masih menghasilkan uang? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Tentunya tidak. Artinya di situ kita ada pengurangan pemasukan. Nah, bagaimana kalau terjadi pengurangan pemasukan? Maka kebutuhan ini akan menjadi masalah. Yang awalnya biaya sekolah anak mungkin harus dikurangi atau bahkan tidak ada sama sekali. Terus biaya liburan, cicilan, bayaran listrik, arisan, bantu saudara. Mungkin kebutuhan-kebutuhan ini
secara otomatis akan berkurang atau bahkan harus ada yang dikorbankan. Nah, kenapa kebutuhan ini harus dikorbankan? Karena di situ kita membutuhkan uang untuk kesehatan. Jadi uang untuk kebutuhan hidup ini untuk sementara dialihkan ke dana kesehatan, karena di situ seorang pencari nafkah lagi butuh uang untuk kesehatannya. Itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, contoh yang ketiga ini apabila meninggal dunia seorang pencari nafkah, bagaimana dengan kebutuhan keluarga ini? Apakah tidak jadi masalah? Tentunya akan menjadi masalah besar. Contoh, ketika bapak ibu punya tanggungan keluarga seperti yang ada di gambar, ketika bapak pencari nafkah itu meninggal dunia, bagaimana dengan kebutuhan ini? Apakah ini akan jadi beban untuk keluarga yang ditinggalkan? Tentunya para bapak ibu tidak pengen ini terjadi. Tidak pengen keluarga itu jadi korban ke depannya. Tapi bapak ibu jangan khawatir. Kami ada solusi. Bagaimana ketika ibu sakit, bapak ibu sakit atau meninggal dunia, kebutuhan ini akan terpenuhi secara lancar. Mau tahu? Ini caranya. Solusi terbaik untuk bapak ibu yaitu asuransi berkualitas dan terpercaya. Nah, untuk di sini adalah asuransi prudensial, yang mana asuransi prudensial ini sudah di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, sudah di bawah naungan pemerintah. Yang mana prudensial ini menyiapkan beberapa program untuk bapak ibu untuk mengatasi masalah-masalah finansial bapak ibu ke depannya. Yang pertama di sini ada syarat kartu kesehatan, yang mana kartu kesehatan ini bisa difungsikan ketika bapak ibu atau sumber pencari nafkah ini sakit atau bahkan kecelakaan. Nah, kartu ini akan membiayai segala biaya rumah sakit bapak ibu. Seperti itu. Jadi nggak perlu, kalau kita sudah punya kartu kesehatan, tidak perlu mengalihkan keuangan yang lain untuk kesehatan. Mending uang yang lain itu dialihkan ke kebutuhan yang sudah ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada santunan sakit kritis, yang mana santunan sakit kritis ini ketika orang sakit kritis otomatis tidak bisa bekerja. Sakit kritis ini bisa dikatakan setengah mati atau setengah mati, artinya orang tidak bisa bekerja. Nah, ketika tidak bisa bekerja karena sakit kritis, nah otomatis orang di sini untuk menghasilkan uang itu sudah tidak ada lagi. Contohnya stroke, kanker, itu bikin orang tidak bisa bekerja. Nah, di situ santunan sakit kritis akan diberikan oleh pihak asuransi prudensial untuk kebutuhan masa depannya, ada santunan uang. Terus yang ketiga ada jaminan warisan. Di sini jaminan warisan tersedia ketika kepala keluarga atau sumber pencari nafkah meninggal dunia. Maka di situ prudensial akan memberikan jaminan kepada ahli waris berupa uang tunai. Untuk apa? Untuk kebutuhan-kebutuhan yang sudah ada sebelumnya seperti biaya kesehatan, pendidikan anak, baik biaya listrik, arisan, bantu saudara, supaya itu tetap terpenuhi ketika meskipun kepala keluarga ini meninggal dunia. Terus yang keempat ada pendidikan, Bapak Ibu. Jadi untuk mengatur keuangan untuk masa depannya, di situ ada prudensial juga menyediakan masalah pendidikan. Terus yang kelima ada jaminan hari tua. Nah, Bapak Ibu, tidak mungkinlah Bapak Ibu ini mau bekerja sampai tua. Tidak mungkin mau bekerja sampai tua. Seperti itu. Nah, terus yang keenam di
sini ada jaminan hutang. Ketika bapak ibu ini masih hidup, naudzubillah ya, kalau punya tanggungan seperti hutang piutang, karena hutang ini adalah suatu hal yang wajib dibayar. Nah di situ kalau ketika bapak ibu meninggal dunia, tentunya hutang ini masih jadi tanggungan ahli waris. Dan bagaimana hutang ini bisa lunas, yaitu dengan cara berasuransi. Karena di situ pihak asuransi akan membayar sejumlah uang santunan sesuai yang tertulis di buku kontrak ahli waris. Seperti itu. Nah, program-program ini bisa ibu dapatkan ketika ibu masih sehat. Bisa ikut ketika ibu masih sehat. Nah, inilah program-program insya Allah yang bisa menjadi solusi terbaik untuk keluarga bapak ibu ke depannya. Nah, bagaimana caranya untuk ikut program prudensial? Caranya seperti ini bapak ibu. Kita kan bekerja tentunya kita menghasilkan uang, dan uang itu untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan jikalau ada lebihnya, kita menyisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalkan menyisihkan sebagian penghasilan kita. Contoh kita bisa menyisihkan lah per bulan, misalkan 1 juta, di situ tertulis bulan pertama bapak ibu, contoh ya, misalkan mampu menyisihkan 1 juta nih, 1 juta dari uang penghasilan bapak ibu. Terus di bulan kedua juga 1 juta. Bulan ketiga juga 1 juta. Amit bu, di bulan 4 misalkan sakit atau kecelakaan bapak ibu. Nah, di situ prudensial akan membayar biaya rumah sakit tanpa mengurangi uang bapak ibu yang sudah masuk selama 3 bulan. Mau sakit, biayanya pun akan ditanggung sesuai plan yang diambil. Ya. Terus contoh yang kedua, misalkan di bulan keempat, naudzubillah meninggal dunia, maka prudensial akan memberikan uang warisan kepada ahli waris. Dan sesuai yang tertulis di buku kontrak. Misalkan di situ tertulis 500 juta bahkan 1 miliar, walaupun bapak ibu baru ikut 3 bulan, maka uang yang 500 juta itu akan bisa dicairkan pasti kepada ahli waris bapak ibu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bapak ibu tidak usah nabung lagi. Jadi di bulan kelima tidak usah nabung lagi. Ketika nasabah meninggal dunia, maka dari situ di stop, tidak usah bayar lagi, seperti itu. Nah, kebetulan saya ada di daerah Pamekasan. Misalkan nih kita sakit, mau masuk rumah sakit, saya agen Madura, di situ saya tulis hanya rumah sakit rekanan prudensial yang ada di Madura. Contoh untuk di Pamekasan, misalkan bapak ibu sakit nih, mau masuk rumah sakit, untuk daerah Pamekasan atau Sumeneb bisa masuk rumah sakit Larasati. Itu yang pertama. Nah, untuk di Kota Sampang bisa masuk rumah sakit Konaah atau rumah sakit Nindita. Bisa carilah di Google ya. Terus di Kota Bangkalan, di situ ada rekanan prudensial rumah sakit Lukas. Jadi untuk masyarakat Bangkalan bisa kalau mau rawat inap bisa di rumah sakit Lukas, seperti itu. Nah, terus selanjutnya jika bapak ibu ini mau ikut program prudensial, pembayarannya ndak usah ribet bapak ibu. Sampean tiap bulan bayarnya melalui Bank Nasional, Bank BNI, BCA, BRI ataupun Mandiri. Nah, terus yang kedua, pembayaran melalui kantor pos juga bisa, seluruh kantor pos Indonesia. Yang ketiga itu pengadaian. Terus yang terakhir Indomaret. Jadi pembayaran bapak ibu tiap bulannya bisa disetor melalui bank, kantor pos, pegadaian, Indomaret.
nggak ada hubungan uang dengan agen seperti itu. Nah, di sini saya mau memberikan sebuah bukti, di antaranya bukti nasabah yang sudah rawat inap ataupun yang sudah menerima klaim meninggal dunia dari Prudensial. Mari kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, disinilah bukti rawat inap yang sudah nasabah rasakan. Di situ ada seorang anak yang sakit di rumah sakit, tentunya itu pakai kartunya Prudensial. Terus yang kedua ini adalah seorang agen, ini namanya Faisal, itu sedang membantu anak yang sudah jadi nasabah rawat inap di Rumah Sakit Larasati Pamekasan. Dan suatu bukti si anak itu memegang kartu kesehatan Prudensial. Disitulah bukti rawat inap yang sudah tertulis. Dan di sini bukti rawat inap Bapak Ibu, itu ada seorang laki-laki sakit terus sudah jadi nasabah. Terus ada mbak-mbak itu lagi pegang kartu. Itu bukti kalau kartu ini bisa digunakan di rumah sakit kanan Prudensial. Dan ada beberapa bukti klaim meninggal dunia dari Prudensial. Di situ di sebelah kanan itu santunan meninggal dunia 123 juta, dan di kiri ini adalah santunan meninggal nasabah berikut 3 bulan meninggal dunia. Dan ahli waris ini menerima santunan sebesar 299.452.000 rupiah. Nah, di sini bukti klaim meninggal dunia untuk tahun 2019 ini 2019. Ini alamatnya yang paling kanan ini di Surabaya, di Malang ya, sorry. Dan di sebelah kiri ini adalah orang Pamekasan, Kecamatan Pelengahan, Desa Rek-Rek. Bapak Ibu bisa melihat bukti klaim meninggal dunia ini. Selanjutnya kita lihat bukti klaim meninggal dunia yang kita lihat bersama-sama. Nah, ini yang di sebelah kanan saya itu nasabah saya sendiri, itu kembar saya. Itu penyerahan klaim COVID-19 kepada Bapak Haji Sayuti sebesar 38 juta itu dari Prudensial. Beliau rawat inap isolasi 38 hari, dapat santunan 38 juta. Alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Dan di sini juga bukti nasabah saya sendiri, seorang kepala desa di desa saya tuh, dia baru ikut 5 bulan dan terjadi kecelakaan, meninggal dunia di TKP. Itu santunannya kepada ahli waris sebesar 508 juta. Alhamdulillah bisa membantu keluarga yang ditinggalkan Bapak Kepala Desa. Nah, di sini Bapak Ibu, Prudensial menyediakan 2 kartu. Yang pertama kartu PPH Plus Syariah dan yang kedua PHS Syariah. Bedanya yang kartu hitam ini adalah biaya rumah sakit unlimited. Jadi berapapun biaya rumah sakit akan dibayar, mau menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran. Ini kelasnya
kelas nasional, kelas Asia, dan kelas internasional. Jadi Bapak dan Ibu bisa dipilih sesuai kemampuan dan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Dan kartu merah ini biaya terbatas sesuai plan yang dipilih. Kelasnya hanya nasional untuk Indonesia saja. Seperti itu. Nah, tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana. Yang kartu hitam boleh, unlimited, yang kartu merah ini juga boleh. Tergantung kemampuan dan kebutuhan Bapak Ibu. Masa depan keluarga ada di tangan Anda. Pencari nafkah adalah sumber utama dalam keluarga. Ketika sumbernya terjadi risiko, keluargalah yang akan menjadi korban. Yuk cerdaskan diri kita dengan berasuransi, karena asuransi adalah bagian dari ikhtiar kita kepada Tuhan. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu sakit, kecelakaan, meninggal dunia. Masa tua adalah suatu kepastian. Kita tidak bisa menghindari itu semua. Terima kasih Bapak Ibu.